Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Surya Farizki, nomor induk mahasiswa 2018 105 103 11014. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kali ini saya akan mempresentasikan pada mata kuliah Ekonomi Internasional. Yang pertama, ruang lingkup ekonomi internasional. Ruang lingkup ekonomi internasional dibagi. Pada kali ini saya akan menyampaikan 4 poin, yaitu yang pertama, pengertian ekonomi internasional. Yang kedua, contoh ekonomi internasional. Yang ketiga, faktor-faktor negara melakukan hubungan internasional. Yang keempat, manfaat ekonomi internasional. Pengertian ekonomi internasional. Secara dominan, ekonomi internasional dipecah menjadi dua bidang yang berbeda, yaitu perdagangan internasional dan yang kedua, keuangan internasional. Apa sih perdagangan internasional itu? Yaitu perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Dan apa keuangan internasional itu? Yaitu disebut juga dengan ekonomi moneter internasional atau ekonomi makro internasional. Adalah cabang ekonomi keuangan yang mempelajari keterkaitan dua negara atau lebih dari sisi moneter dan ekonomi makro. Dan ekonomi internasional secara luas, yaitu ekonomi internasional salah satu cabang dari ilmu ekonomi. Dan ilmu ekonomi yang membahas akibat saling ketergantungan antara negara-negara di dunia, baik dari segi perdagangan internasional maupun pasar kredit internasional, serta permasalahan yang timbul di dalamnya tidak jauh berbeda dengan permasalahan yang ada dalam penerapan ilmu ekonomi. Dan contoh ekonomi internasional dibagi menjadi tiga. Sebenarnya ada banyak, cuma saya mengambil tiga. Yang pertama, energi Amerika Serikat sangat bergantung pada produsen luar negeri. Yang kedua, sedangkan Jepang mengimpor hampir setengah dari makanan yang dikonsumsi oleh penduduknya. Yang ketiga, sebaliknya, negara-negara berkembang sangat membutuhkan teknologi yang dikembangkan dan dihasilkan oleh negara-negara industri. Faktor-faktor negara melakukan hubungan internasional ada 6. Yang pertama, adanya perbedaan kemampuan penguasaan iptek. Yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, terjadinya era globalisasi. Yang keempat, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kelima, kelebihan produk dalam negeri. Yang keenam, perbedaan SDA atau sumber daya alam dan SDM, sumber daya manusia. Selanjutnya, manfaat ekonomi internasional. Yang pertama, dapat memperluas pasar untuk tujuan menambah keuntungan dari spesialisasi. Yang kedua, dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Yang ketiga, dapat memperoleh barang dan jasa yang tidak dapat dihasilkan sendiri karena adanya perbedaan SDA dan SDM. Yang keempat, transfer teknologi modern untuk memahami teknik produksi yang lebih efisien dan modern dalam hal manajemen. Yang kelima, menambah devisa negara dari hasil ekspor. Yang keenam, menjalin persahabatan dengan negara lain. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.